Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang materi biaya bahan baku. Sebelum kita ke materi tersebut, baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya bernama Devita Herdiana di kelas B dengan prodi D3 Akuntansi yang sedang menempuh semester 3 di Universitas Jambi. Langsung saja kita ke materinya. A. Pengertian biaya bahan baku. Bahan baku adalah seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi suatu produk. Bahan baku ini mencakup seluruh bahan yang terkandung di dalam produk. Contohnya dalam memproduksi sebuah baju, maka biaya bahan bakunya seperti kain, benang, sleting, dan lainnya. Selain itu juga, biaya pada lainnya seperti biaya angkut, penyimpanan, dan operasional juga termasuk ke dalam biaya bahan baku ini. Pemilihan jenis bahan sangat mempengaruhi bagaimana hasil akhir produk, bahkan dapat mempengaruhi bagaimana kinerja sebuah perusahaan. Bahan yang digunakan dalam membuat produk di mana bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya, atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang disebut bahan baku. Pengertian bahan baku menurut ahlinya. Ada beberapa ahli yang saya cantumkan di sini. Yang pertama menurut Wikipedia. Menurut beliau, bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk. Sedangkan biaya bahan baku adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. 2. Menurut Soljan As-Sauri, bahan baku adalah semua bahan baku meliputi semua bahan yang dipergunakan dalam perusahaan pabrik, kecuali terhadap bahan-bahan yang secara fisik akan digabungkan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan pabrik tersebut. 3. Menurut Hanggana, menurut beliau, bahan baku adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat barang jadi. Bahan pasti menempel menjadi satu dengan barang jadi. Dalam sebuah perusahaan, bahan baku dan bahan penolong memiliki arti yang sangat penting, karena menjadi modal terjadinya proses produksi sampai hasil produk. B. Jenis-jenis bahan pada bahan baku. Menurut Gunawan Adijaputra dan Marwan Asri tahun 1985, jenis bahan baku ada dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, bahan baku langsung atau direct material, yaitu bahan pokok utama ini dapat dikatakan direct material atau bahan baku langsung. Bahkan pengertian lainnya merupakan suatu bahan pokok utama yang merupakan bagian terpenting dari suatu produk barang jadi yang dihasilkan perusahaan. Walaupun biaya yang sudah dikeluarkan dalam hal membeli bahan pokok langsung akan sangat berkaitan erat dengan barang produk yang dihasilkan. Kedua, bahan baku tidak langsung atau indirect material, yaitu ialah suatu nama lain dari bahan pokok pendamping pada jenis bahan baku ini. Namun, pengertian lainnya yang dapat diketahui merupakan suatu bahan yang ikut berperan ke dalam bahan utama pada saat kegiatan proses produksi. Tetapi, bahan ini tidak secara langsung terlihat pada suatu barang jadi yang sudah dihasilkan oleh perusahaan.
Selain itu, dapat dibagi menjadi beberapa jenis lainnya. Pertama, bahan mentah atau raw material, yaitu bahan utama produksi dengan wujud mentah. Persediaan bahan mentah ini dapat diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari para supplier atau dibuat sendiri oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi selanjutnya. Contohnya seperti sayuran, daging, kayu, atau bahan tambang seperti minyak, batu bara, dan lain-lain. 2. Komponen-komponen rakitan atau purchase parts components, yaitu barang-barang yang merupakan komponen dari sebuah barang di mana secara langsung dapat dirakit menjadi produk. Contohnya, bahan baku industri jenis ini adalah seperti baut, spare parts, chip, dan lain-lain. Ketiga, bahan pembantu atau penolong suppliers, yaitu barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi bukan merupakan bagian atau komponen barang jadi. Keempat, barang dalam proses atau work in process, yaitu barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam suatu proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, akan tetapi masih perlu diproses lebih lanjut untuk menjadi barang jadi. Misalnya kayu lapis, lembaran, mungkin merupakan barang jadi untuk pabrik kayu karena siap untuk dijual, tetapi kayu lapis yang sama dianggap sebagai bahan mentah untuk proses lemari industri. Kelima, barang jadi finished good, yaitu barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan atau konsumen. C. Metode pencatatan biaya bahan baku. Ada dua macam metode pencatatan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi yaitu pertama, metode mutasi persediaan atau factual inventory method. Metode mutasi persediaan adalah metode pencatatan biaya bahan baku di mana setiap mutasi bahan baku dicatat dalam kartu persediaan. Metode ini paling cocok digunakan dalam perusahaan yang harga pokok produksinya dikumpulkan dengan metode harga pokok persediaan. Kedua, metode persediaan fisik atau physical inventory method. Metode pencatatan biaya bahan baku di mana hanya tambahan persediaan bahan baku dari pembelian saja yang dicatat. Metode ini paling cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produksi dikumpulkan dengan metode harga pokok proses. Untuk mengetahui beberapa biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi selama periode yang bersangkutan adalah dengan cara persediaan aku ditambah dengan bahan baku yang dibeli selama periode dan dikurang dengan persediaan bahan baku yang masih ada pada akhir periode. Selain itu, dapat dibagi menjadi beberapa metode lainnya. 1. Metode identifikasi khusus atau specific identification method. Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus diberi tanda pada harga pokok persediaan berapa bahan baku tersebut dibeli. Setiap pembelian bahan baku yang harga persatuannya berbeda dengan harga persatuan bahan baku yang sudah ada di gudang harus dipisahkan penyimpanannya dan diberi tanda pada harga beberapa bahan baku tersebut dibeli. Dalam metode ini, tiap-tiap jenis bahan baku yang ada di gudang jelas identitas harga pokoknya, sehingga setiap pemakaian bahan baku dapat diketahui harga pokok persatuannya secara tepat. 2. Metode masuk pertama keluar pertama. Metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out atau
lebih sering kita dengar yaitu FIFO adalah metode untuk menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Mutasi persediaan bahan baku yang terjadi karena transaksi pembelian dicatat dalam jurnal pembelian dengan jurnal sebagai berikut, yaitu mendebet persediaan bahan baku dan mengkredit utang dagang. Jika perusahaan menggunakan metode mutasi persediaan dalam pencatatan persediaannya, pembelian bahan baku tersebut dicatat juga dalam kartu persediaan atau sebagai buku pembantu persediaan pada kolomnya. Selain itu, untuk mutasi persediaan bahan baku yang terjadi karena transaksi pemakaian bahan baku dicatat dalam jurnal umum atau jurnal pemakaian bahan baku dengan jurnalnya sebagai berikut. Mendebit barang dalam proses, yaitu biaya bahan baku, dan mengkredit persediaan bahan baku. Pemakaian bahan baku ini dicatat juga dalam kartu persediaan pada kolom pemakaian. Metode masuk terakhir keluar pertama, last in first out method. Metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out atau lebih sering kita dengar dengan LIFO adalah cara menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. 4. Metode rata-rata bergerak, moving average method. Metode rata-rata bergerak adalah cara untuk menentukan harga pokok bahan baku dengan menghitung harga pokok rata-rata persediaan bahan baku yang ada di gudang. Caranya adalah dengan membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Setiap kali terjadi pembelian yang harga pokok satuannya berbeda dengan harga pokok rata-rata persediaan yang ada di gudang, harus dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan yang baru. Bahan baku yang dipakai dalam proses produksi dihitung harga pokoknya dengan mengalihkan jumlah satuan bahan baku yang dipakai dengan harga pokok rata-rata persatuan bahan baku yang ada di gudang. Metode ini juga disebut dengan metode rata-rata tertimbang karena dalam menghitung rata-rata harga pokok persediaan bahan baku menggunakan kuantitas bahan baku sebagai angka penimbangnya. 5. Metode biaya standar. Pengertian metode biaya standar adalah metode penentuan harga pokok bahan baku dengan cara mencatat bahan baku yang dibeli dalam kartu persediaan sebesar harga standar atau standard price, yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Harga standar adalah harga yang diperkirakan untuk anggaran tertentu pada saat dipakai. Bahan baku dibebankan pada produk di harga standar tersebut. 6. Metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Dalam metode ini pada tiap akhir bulan dilakukan penghitungan harga pokok rata-rata persatuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di gudang. Harga pokok rata-rata persatuan ini kemudian digunakan untuk menghitung harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi pada bulan berikutnya. D. Faktor yang mempengaruhi bahan baku dalam sebuah industri adalah sebagai berikut. 1. Perkiraan penggunaan. Perkiraan berapa banyak jumlah bahan yang akan digunakan perusahaan untuk proses produksi di periode berikutnya. Apabila suatu saat terjadi kehabisan stok yang dapat menghambat kelancaran operasi perusahaan, harga bahan baku dasar untuk menyiapkan perhitungan bisnis yang harus disediakan untuk investasi. 2. Biaya persediaan. Biaya yang dibutuhkan perusahaan untuk membeli bahan mentah termasuk dengan biaya penyimpanan, keamanan, dan risiko penyimpanan di gudang.
Tiga, kebijakan pembelian. Hal ini berkaitan juga dengan ketersediaan bahan tersebut dan bagaimana cara agar ketersediaannya tetap terjaga. Selain itu, berapa besar biaya yang bisa digunakan untuk berinvestasi dalam persediaan juga dipengaruhi oleh hal tersebut. Empat, penggunaan real time. Penggunaan nyata dari bahan yang satu ini untuk membuat sebuah barang, sehingga faktor yang satu ini harus mendapatkan perhatian lebih dan bisa menjadi patokan untuk biaya produksi selanjutnya. 5. Waktu tunggu. Ini adalah masa tenggang yang tepat. Perusahaan juga dapat membeli bahan pada waktu yang tepat untuk meminimalkan resiko akumulasi atau kekurangannya persediaan. Cara pencatatan bahan baku dalam akuntansi adalah sebagai berikut. Dalam akuntansi, pencatatan untuk bahan baku dalam industri berbeda sesuai dengan apakah jenis langsung atau tidak langsung. Bahan baku langsung ditempatkan dalam aktiva lancar dan dibebankan pada laporan laba rugi dalam harga pokok penjualan. Bahan baku tidak langsung akan dicatat sebagai aktiva jangka panjang. Dalam aktiva jangka panjang, mereka dapat termasuk dalam beberapa kategori berbeda termasuk penjualan, umum, dan administrasi seperti pabrik dan peralatan. Aktiva jangka panjang biasanya mengikuti beberapa jadwal penyusutan yang memungkinkan aset tersebut dikeluarkan dari waktu ke waktu dan disesuaikan dengan pendapatan yang mereka bantu hasilkan. Waktu depresiasi biasanya akan lebih pendek daripada aset jangka panjang lainnya seperti bangunan yang dibebankan selama beberapa tahun. Bahan baku mentah ketika dicatat dalam neraca sebagai aset persediaan. Saat mencatat bahan mentah, debit dilakukan ke akun persediaan bahan baku, sementara kredit dibuat ke akun hutang dagang. Untuk bahan langsung, debit akun inventaris proses dan dikreditkan akun inventaris bahan baku. Jika proses produksi sangat singkat sehingga tidak masuk akal untuk menggunakan akun work in process, mendebit inventaris barang jadi sebagai gantinya. Setelah barang jadi dijual, harga pokoknya harus dicatat dalam akun harga pokok penjualan. Untuk bahan baku tidak langsung dalam sebuah industri, debit akun overhead dan kredit akun aset persediaan bahan baku. Pada akhir periode akuntansi, saldo akun overhead dialokasikan ke harga pokok penjualan dan persediaan akhir. F. Jenis-jenis industri berdasarkan bahan baku. Perindustrian yang menghasilkan barang berupa bahan baku berdasarkan bahan yang digunakan. Industri dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, industri ekstraktif. Contoh industri ekstraktif bahan baku akan diperoleh langsung dari alam. Misalnya, industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan, dan pertambangan. Seluruh industri yang bergerak pada bidang dengan bahan utama dari hasil-hasil alam tersebut diklasifikasikan sebagai industri dengan bahan baku ekstraktif. Industri non-ekstraktif, industri yang mengolah lebih lanjut hasil industri lain, misalnya industri kayu, lapis, permintalan, dan kain. Jenis industri ini memfasilitasi Anda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan furniture, kebutuhan pakaian, sampai kendaraan.
Ketiga, industri fasilitatif. Kegiatan industri yang menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain, misalnya perbankan, perdagangan, angkutan, ekspedisi, dan asuransi atau pengiriman. Jika Anda memiliki rekening bank atau pernah mengirimkan barang menggunakan jasa ekspedisi atau membeli polis asuransi, ketiga industri tersebut merupakan contoh industri dengan bahan baku jasa. G5 tips cara mengolah persediaan bahan baku. Manajemen inventaris yang efisien dimulai dengan manajemen inventaris bahan baku yang cerdas. Berikut ini ada 5 tips tentang contoh cara mengelola persediaan bahan baku dalam sebuah industri. 1. Awasi overstock dan understock. Mungkin tidak mengherankan kelebihan stok atau kekurangan stok memberi arti bahwa manajemen inventaris Anda tidak dioptimalkan. Jika Anda memiliki kelebihan stok, artinya perkiraan penjualan Anda terlalu optimis. Perkiraan prospek Anda terlalu tinggi. Stok pengaman, penyangga, atau antisipasi Anda harus dikurangi. Namun jika Anda mengalami kekurangan, artinya perkiraan Anda gagal mengidentifikasi tren permintaan musiman. Dan waktu tunggu terlalu lama karena masalah inventaris yang dipisahkan seperti penundaan transportasi, biaya cukai, atau kerumitan pengiriman lainnya, serta kekurangan dari pasokan di hulu dalam rantai pasokan. 2. Hitung order finds untuk safety stock. Jangan mengisi stok pengaman dengan terburu-buru. Dengan menghitung order finds, Anda tahu persis kapan harus memesan lebih banyak stok pengaman. Tips ini bertujuan untuk memastikan Anda tidak kehabisan inventaris sehingga mengurangi beban kognitif dari manajemen inventaris. Ketika Anda mencapai tingkat inventaris yang telah ditentukan, Anda bisa menyusun order finds. 3. Gunakan sistem perencanaan sumber daya material. Perencanaan material adalah ilmu yang menentukan jenis dan jumlah persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi dalam sebuah industri, baik bahan langsung maupun tidak langsung. Membutuhkan simpanan safety stock, buffer stock, dan antisipasi stok. Sistem ini dapat menganalisis data konsumen historis, waktu tunggu, mode produksi, dan kompleksitas rantai pasokan. Selain itu, juga bisa dicocokkan dengan perkiraan masa depan untuk menyarankan tingkat stok yang optimal. 4. Kontrol kualitas. Tidak jarang produsen menolak bahan mentah dari vendor karena masalah kualitas. Cobalah untuk tidak memotong biaya bahan mentah karena biaya yang dihasilkan dari tenaga kerja tambahan agar produksi tidak terhenti. 5. Mengotomatiskan manajemen data. Tips selanjutnya yang paling penting adalah otomisasi manajemen data. Rantai pasokan global sangat rumit, tidak ada industri di mana manajemen inventaris manual dan analisis memotongnya, dan bisa menggunakan software yang handal. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.